Banyak di antara kita yang mengalami suatu titik di mana kita merasa nggak sanggup atau nggak mampu untuk melakukan kegiatan, pekerjaan, dan usaha yang akhirnya kegiatan dan aktivitas itu berhenti di tengah jalan. Kalau saat ini teman-teman sedang mengalami keadaan seperti ini, nggak apa-apa. Jangan khawatir, karena ini adalah hal yang sangat wajar. Saya juga sering mengalami hal ini, dan saya rasa semua orang juga pasti pernah mengalami hal yang sama. Sekarang, izinkan saya dari kata hari ini untuk sedikit sharing kenapa kata nggak mampu atau nggak sanggup itu sering merasuki pikiran kita. Ada hal penting yang harus digarisbawahi di sini. Kalau kita, saya dan teman-teman semua sebenarnya tidak pernah kekurangan kemampuan untuk menggapai suatu impian dan cita-cita. Karena sejatinya dalam diri setiap manusia terdapat potensi yang sangat besar yang bisa terus digali dan dikembangkan. Cuma sayangnya terkadang potensi itu menjadi tidak berkembang akibat ketidakmauan kita. Misalnya kita tidak mau melakukannya karena mungkin hal itu terlalu berat. Kita tidak mau melakukannya mungkin karena hal itu melelahkan, dan kita tidak mau melakukannya mungkin karena hal itu terlalu menguras energi dan pikiran kita. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kita pada akhirnya menyerah dan berhenti di tengah jalan. Pemikiran seperti inilah yang pada akhirnya menetapkan diri kita sendiri sebagai orang yang tidak mampu. Menyimpulkan diri kita sendiri sebagai orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal secara nggak sadar dari awal kita sudah melemahkan dan mengubur potensi yang kita miliki dengan sikap dan cara kita menilai serta memandang diri kita sendiri. Rasa pesimis dan pikiran negatif terhadap diri sendiri itu muncul diawali dari mau atau tidaknya kita dalam menjalani kegiatan atau aktivitas tertentu. Sebagai contoh, ketika kita berpikir untuk memiliki handphone baru, rasa tertarik pada handphone itu membuat kita mau membeli dan ingin memilikinya. Kemudian, karena kemauan dan keinginan yang kuat itulah kita pun berusaha mencari cara bagaimana agar kita bisa membeli dan memiliki handphone itu. Misalnya dengan cara menabung, menyisihkan uang jajan, menyisakan uang gajian, atau bahkan melakukan pekerjaan tambahan. Pada keadaan ini, kamu gak pernah sedikit pun terbesit di pikiran kamu untuk berhenti dan menyerah. Bahkan yang terjadi adalah kamu justru rela berkorban waktu dan tenaga demi mendapatkan hal yang kamu inginkan. Begitu pula saat kita sedang menempuh jalan kesuksesan dan keberhasilan. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, mau nggak kita menjadi orang yang berhasil? Mau nggak kita menjadi orang yang sukses? Sudah pasti semua orang akan menjawab mau kalau ditanya mau sukses atau enggak. Nah, maunya ini juga bukan di mulut saja, tapi kemauan ini juga harus disertai dengan tekad dan keyakinan yang kuat. Misalnya saat kamu sedang bekerja di dalam suatu perusahaan, tentunya harapan dan keinginan kamu bekerja di tempat itu adalah untuk membuat hidup kamu menjadi lebih baik. Akan sangat naif jika kamu bekerja di suatu tempat cuma ingin jadi staf atau karyawan biasa saja. Apalagi di tempat itu ternyata membuka peluang untuk meningkatkan level dan karir bagi staf dan karyawannya. Sudah pasti kamu tidak akan membuang kesempatan itu dan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan posisi itu. Kemauan dan keinginan untuk meningkatkan level dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan inilah yang membuat kamu bertekad untuk bekerja lebih giat lagi. Yang memotivasi dan mendorong kamu untuk belajar hal-hal baru demi meningkatkan kualitas dan menjadikan kamu sebagai orang yang layak untuk diberi jabatan dan posisi tertentu di perusahaan tempat kamu bekerja saat ini. Melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan atas dasar ketertarikan dan kemauan yang datang dari dalam diri kita sendiri memang akan jauh lebih ringan dan mudah.
Karena dasarnya suka, maka muncullah keinginan untuk kita tetap berjuang dan bertahan di jalan itu. Meskipun di sana banyak sekali tantangan dan rintangan yang menghadang, hal itu tidak akan mudah menyurutkan tekad dan semangatmu. Selain itu, ada juga beberapa hal yang mungkin pernah kamu alami. Ketika ada hal yang kamu tidak ingin dan tidak mau kamu lakukan, menjadi suatu hal yang terpaksa dan mau tidak mau harus kamu lakukan. Biasanya hal ini terjadi karena keadaan dan situasi yang mendesak, yang memaksa kamu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tetap melakukannya. Contohnya adalah saat kita akan menghadapi ujian kelulusan sekolah. Bagi yang kesehariannya diisi dengan main game, nongkrong, pacaran, dan gak pernah belajar, keadaan ini pastinya menjadi suatu hal yang cukup berat karena kita dipaksa dan harus melakukan suatu kegiatan belajar. Yang mana kegiatan belajar ini tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Karena dilakukan dengan terpaksa dan waktu yang mepet, akhirnya hal ini hanya akan membuat kita stres dan tingkat keberhasilannya pun akan sangat kecil. Pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan terpaksa atau dipaksa pastinya akan menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan dan membahagiakan. Akan ada beban dan tekanan yang membuat kamu tidak bertahan lama dalam melakukannya. Ketika keterpaksaan itu terjadi, jalan yang akan kamu lalui pun akan jadi sangat sulit dan berat. Akibatnya kegiatan itu hanya membuat kamu stres. Pada akhirnya usaha kamu jadi mandek dan berhenti di tengah jalan. Makanya sebelum kamu memutuskan jalan mana yang harus kamu ambil untuk mewujudkan kesuksesan dan keberhasilan dalam hidupmu, kamu harus tanya ke diri sendiri, kira-kira jenis pekerjaan atau usaha seperti apa yang kamu sukai dan paling mampu kamu lakukan. Ketika suatu pekerjaan atau usaha yang dilakukan atas dasar suka, maka sekencang apapun badai yang datang menerpa, sebanyak apapun rintangan dan masalah yang datang, itu tidak akan membuat diri kamu goyah dan mudah menyerah. Bukan berarti saat kita melakukan kegiatan atau usaha dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, kita tidak mungkin bisa sukses. Peluangnya akan tetap ada, cuma mungkin tekanan dan bebannya akan sedikit lebih berat dibandingkan dengan melakukan suatu hal yang memang dasarnya kita sukai dan inginkan. Selama ada kemauan dan keinginan untuk sukses, maka jalan untuk menuju kesuksesan itu tetap akan terbuka. Meskipun hal itu dilakukan dengan cara terpaksa dan dipaksa. Pekerjaan atau apapun yang kamu lakukan, baik itu dilakukan karena kamu suka atau dilakukan karena kamu terpaksa, semuanya itu tidak akan pernah terlaksana jika kamu tidak melakukannya. Seperti saat kita mau punya handphone baru tadi, atau seperti saat kita ingin naik level dalam suatu perusahaan. Dan bahkan seperti saat kita terpaksa belajar demi bisa lulus ujian sekolah. Ketiganya adalah contoh ketika kita melakukan sesuatu atas dasar keinginan dan keterpaksaan. Semuanya itu dilakukan karena kemauan kita untuk mendapatkan suatu hal yang kita inginkan dan untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik. Keinginan dan kemauan itu akan mendorong kita untuk bekerja lebih keras dan fokus pada apa yang kita ingin capai. Keinginan dan kemauan tidak akan mudah melunturkan tekad dan semangat yang kita miliki. Keinginan dan kemauan akan memaksa diri kamu untuk mengeluarkan seluruh potensi yang kamu miliki. Keinginan dan kemauan tidak akan pernah membuat kamu berpikir untuk berhenti dan menyerah. Saat kamu berhenti, saat itulah di mana kamu sudah tidak ingin lagi kesuksesan dan keberhasilan hadir ke dalam hidupmu. Tidak akan pernah ada yang namanya kegagalan jika kita mau tetap berjuang dan berusaha. Selama kita mau, kita pasti akan mampu untuk melakukannya.